Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi nabihi wal arham kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qala ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaga-penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ma salakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dahulu ketika di dunia tidak termasuk orang yang melaksanakan salat. Pertama adalah surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6. Yang kedua surat Al-Muddassir, surat yang ke-74 ayat 42-43. Maha benar Allah yang Maha Agung. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam tamohonkan kepada Allah semoga selalu dicurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, barangkali dengan ayat yang khatib baca tadi kita sudah mulai memperkirakan arah kemana isi khutbah pada hari ini, yaitu adalah dalam rangka menyelamatkan keluarga kita dari api neraka.
Kalau kita ingin nanti bahagia di akhirat nanti, masuk ke dalam surga, maka kuncinya adalah selamatkan seluruh keluarga kita. Dan kalau hanya kita menyelamatkan diri kita sendiri, maka kebahagiaan itu mungkin tidak kita dapatkan. Kenapa? Sebagai contoh, ketika kita sedang berkumpul di rumah kita, lalu terjadi yang malang sekejap mata, mungkin kabel listrik terjadi korslet, atau mungkin kompor gas kita yang meledak, terjadilah kebakaran di dalam rumah kita, lalu berhamburan lari keluar dari rumah. Untuk apa? Judulnya satu saja, yaitu menyelamatkan diri masing-masing. Walaupun kita selamat, cuman ada di antara salah seorang dari keluarga kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, yang ada di dalam kamar, lupa kita untuk menyelamatkan dia. Dia tidak bisa keluar, lalu kita juga tidak bisa lagi masuk karena api sudah membesar. Apakah kita yang selamat ini bahagia? Sudah pasti tidak. Walaupun kita selamat, tapi kita tidak bahagia karena ada salah seorang dari keluarga kita yang terbakar dengan api tadi. Maka dari itu Allah ingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, ku ampusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kalian, pelihara keluarga kalian dari apa saja yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Kalau kita ingin bahagia. Nah, salah satu dari usaha kita untuk menyelamatkan dia adalah bagaimana menyuruh mereka melaksanakan sholat. Karena kita tahu sholat itu adalah amal yang pertama sekali yang akan diperiksa nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Ibarat kita keluar dari negara Republik Indonesia ini, kita pergi ke negara yang lain, walaupun kita membawa barang-barang yang berharga, yang pertama sekali yang akan diperiksa bukan barang-barang yang kita bawa, tapi adalah paspornya atau surat menyuratnya. Kalau kita tidak ada membawa surat-surat menyuratnya atau termasuk paspornya, maka kita tidak akan bisa masuk ke negara orang, dan barang yang kita bawa walaupun tinggi harganya akan disita oleh petugas imigrasi tadi. Dan di dalam Islam kita nanti akan meninggalkan negara yang bernama dunia ini dan kita akan pindah ke negara yang bernama Darul Akhirah. Yang pertama sekali yang akan diperiksa adalah paspornya bernama sholat. Apakah kita sudah menyiapkan paspor untuk seluruh keluarga kita supaya aman kita nanti masuk ke negara yang bernama Darul Akhirah tersebut? Makanya Allah ingatkan kita di dalam surat Toha surat 20 ayat 132 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Perintahlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabar kita untuk yang satu ini. Kami tidak minta rezeki kepada kalian, kata Allah. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian, kata Allah. Yang artinya adalah utamakan ibadah salat dalam keluarga kita, jangan ekonomi yang kita utamakan dalam keluarga kita. Sebagaimana juga di dalam surat Al-Jumu'ah surat yang ke-62 ayat 10 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ar wabtagu min fadlillah. Kalau kita sudah selesai mengutamakan ibadah salat ini, baru silakan kita cari ekonomi. Karena kita butuh makan, karena kita butuh pakaian, butuh sekolah, butuh segala yang kita butuhkan. Itu adalah masalah ekonomi. Tapi dahulukan ibadah salatnya. Selama ini saya lihat apalagi di kampung saya adalah belum masuk waktu subuh. Lalu kemudian orang tua sudah keluar dari rumahnya, membawa barang-barang dagangannya dibawa ke pinggir jalan sambil menunggu mobil langganan yang akan membawa dia dari pasar ke pasar. Dia tidak peduli apakah keluarganya bangun nanti di waktu sholat subuh atau bagaimana, dia tidak perlu. Yang penting dia adalah mengutamakan masalah ekonomi keluarganya, bukan masalah ibadahnya. Dan ada juga yang hanya menyelamatkan diri. Dia dengar azan berkumandang, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Dia bangun, dia berwudu, lalu melaksanakan salat sunat ini, itu dan segala macam yang dia lakukan. Lalu kemudian dia buka pintu, lalu ketika dia keluar dia angkat pintu itu lambat-lambat.
Apa tujuannya? Supaya anak, menantu dan cucu jangan sampai bangun ketika dia buka pintu. Kita keluar dari rumah menyelamatkan diri. Kita biarkan keluarga kita tidur di atas rumah terbakar dengan api itu. Inilah orang yang egois. Orang yang anania, yang tidak pernah memikirkan tentang keluarga, menyelamatkan keluarganya. Dia hanya bermikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Allah ingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Sebab kalau ada satu saja di antara keluarga kita yang tidak sholat, walaupun amalnya banyak, walaupun sekolahnya tinggi, walaupun dia seorang pejabat, tapi kalau dia tidak punya paspor, kalau dia tidak punya sholat, dipastikan dia nanti akan dibakar dulu. Sebagaimana ayat yang khatib bacakan tadi, surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74, ayat 42-43. Masalakakum fi sakar, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu, mereka jawab, lam naku minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang yang melaksanakan salat. Dan ada yang salat tapi lalai, tetap juga dibakar berdasarkan firman Allah, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wil atau celaka bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Makanya utamakan ibadah solat dalam keluarga kita. Ibarat paspor, jangan sampai kadaluarsa, jangan sampai paspornya rusak. Makanya pertahankan keorisinilnya, keasliannya dan keberlakuannya. Tetap berlaku sampai kita tinggalkan dunia ini. Apalagi sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Kalau kita tidak mengutamakan ibadah solat di dalam keluarga kita, maka generasi kita yang di belakang kita nanti akan adaa'us shalah, menyia-nyiakan ibadah solat. Kadang-kadang lalai, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang di awal, kadang-kadang pokoknya tidak dia utamakan. Dia tidak mementingkan, terlalu mementingkan ibadah solat. Hanya memperturutkan nafsunya saja. Kalau sudah seperti ini keadaannya, di akhir hayat dia akan berakhir dengan su'ul khatimah. Ada kalau sudah goya, sudah su'ul khatimah nanti akhir hayatnya. Kalau sudah su'ul khatimah, walaupun dia seorang pejabat, walaupun dia seorang dermawan, walaupun dia seorang ilmuwan, kalau sudah su'ul khatimah, nanti kalau dia sudah mati su'ul khatimah, baru datang karangan bunga, mungkin menghiasi pinggir jalan, setengah kilo barangkali panjangnya, lalu kemudian berduyun-duyun doa dipanjatkan, semoga husnul khatimah. Kedua-duanya adalah mubazzir. Karangan bunga adalah mubazir, doa juga mubazir, karena matinya sudah su'ul khatimah. Karena goya tadi penyebabnya adalah adaa'us shalah, tidak mengutamakan salat. Jadi kalau begitu salat yang bagaimana yang bisa menyelamatkan diri dan keluarga kita? Dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 1, 2 dan 9, 10, 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ayat 9, 10, 11. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun. Allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Itu salat yang bisa menyelamatkan diri dan keluarga kita. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu yang khusyuk di dalam salatnya. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah yang akan menerima warisan, yaitu warisan surga Firdaus yang mereka kekal nanti di dalamnya. Di salat yang bisa menyelamatkan kita adalah yang khusyuk dan terpelihara. Kaum muslimin hadirin, ini memang berat. Wa innaha lakabiratun, kata Allah, memang berat untuk mencapai khusyuk. Kenapa? Karena urusannya adalah vertikal, naik ke atas. As-salatu mi'rajul mu'min. Nah, supaya kita bisa fokus untuk khusyuk, lakukanlah yang ringan terlebih dahulu dalam diri dan keluarga kita. Khusyuk dan terpelihara memang berat, kata Allah. Lalu usahakanlah mengerjakannya yang ringan. Kalau yang ringan tidak bisa kita kerjakan, bagaimana mungkin yang berat akan kita lakukan?
Apa yang ringan? Ada 3 poin yang perlu kita jaga baik-baik. Yang pertama adalah sholat di awal waktu, kemudian sholat di rumah ibadah, dan yang ketiga sholat dengan berjamaah. Ini semuanya adalah horizontal, adalah ringan untuk dilaksanakan. Kalau yang ringan sudah tidak bisa kita kerjakan, bagaimana mungkin yang berat akan kita angkat? Pertama adalah solat di awal waktu. Kata Allah dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 103, Innas solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat itu bagi orang beriman sudah ditentukan waktunya. Nah, ibarat anak sekolah, bagaimana cara menentukan waktu belajar bagi anak-anak? Dibunyikan bel atau lonceng. Dan bagaimana dalam Islam? Dibunyikan adalah namanya azan. Apakah ada azan zuhur setengah 2, jam 2 atau jam 3? Tidak ada. 1/4 jam atau 20 menit. Waktu sudah berlalu, tidak mau lagi orang azan. Jangan azan lagi, waktu sudah panjang. Makanya usahakanlah sholat di awal waktu. Dan yang kedua adalah di rumah ibadah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka yang memakmurkan masjid inilah yang akan mendapat hidayah. Ibarat anak sekolah, ketika lonceng berbunyi, berduyun-duyun masuk ke dalam lokal. Cuman ada beberapa orang yang masih duduk di luar, tidak mau masuk ke dalam lokal. Dalam lokal apa yang terjadi? Proses belajar mengajar atau yang disebut dengan PBM. Guru memberikan ilmu mengajar, anak murid mendapatkan ilmu dengan belajar. Nah, adakah kemungkinan anak-anak yang masuk ke dalam untuk mendapatkan ilmu pada hari itu? Jawabannya ada kemungkinan. Bagaimana yang tidak masuk tadi? Begitu juga kita. Kalau kita masuk ke dalam rumah ibadah setiap waktu sholat, ada harapan kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. 2. Dan yang ketiga adalah dengan berjamaah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'arukin artinya berjamaah. Rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Kenapa? Karena nanti ada rasa persaudaraan dan ada saling doa mendoakan. Kunci dari segala sesuatu adalah rahmat Allah sebagaimana yang pernah kita khutbahkan. Nafsu yang mendorong kita berbuat jahat, dia akan berhenti melakukan kejahatan, mendorong kita kalau dia sudah mendapat illa ma rahima rabbi. Dosa-dosa yang telanjur kita lakukan karena pengaruh oleh syaitan, dia akan dimaafkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, diampuni oleh Allah kalau sudah mendapat rahmat dari Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan baru akan bisa berfungsi menolong kita nantinya kalau sudah mendapat rahmat dari Allah. Nah, budayakanlah sholat berjamaah supaya kita saling doa mendoakan. Coba lihat, yang berdoa adalah orang yang dalam keadaan bersih, suci. Sebelum dia sholat, dia berwudu. Lalu kemudian dia puji Allah, dia sembah Allah, Allahu Akbar. Nanti dia akhiri sholatnya dengan mendoakan saudara yang di kanannya, saudara yang di kirinya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah untuk kamu sekalian. Semoga keselamatan dan rahmat Allah untuk kamu sekalian. Kalau kita biasa sholat sendiri, siapa yang mau mendoakan kita? Itulah makanya orang Makkah, orang Madinah membudayakan yang ringan ini dahulu. Yang nanti kita fokus kepada yang berat, yaitu khusyuk tadi memang berat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Memang berat. Karena musuh kita adalah setan yang tidak nampak, yaitu jin. Baru kita takbir mau mi'raj as-salatu mi'rajul mu'min, baru kita akan naik berkomunikasi dengan Allah. Setan mengingatkan kita, uzkur kaza, wazkur kaza. Ingat ini, ingat itu. Semuanya teringat waktu kita melaksanakan ibadah sholat. Makanya itu berat. Nah, sungguh itu adalah berat. Kalau yang ringan sudah kita biasakan, kita budayakan, kita fokus kepada yang berat. Kalau sudah naik, kita naik ke atas sedikit saja. Insya Allah baru kita akan menghasilkan amalan tunggal. Apa itu? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Kalau sudah sholat benar sholat kita, yang ringan sudah kita angkat, lalu kemudian yang berat sudah naik, walaupun sedikit demi sedikit, kata Rasulullah seper. Kalau kita sudah naik satu pohon yang kita panjat, insya Allah pohon orang yang lain tidak akan pernah hilang bagi kita. Tapi karena kita belum juga naik-naiknya, belum kusuknya sholat belum terpelihara, makanya kita masih melakukan perbuatan ganda. Yang keji masih dilakukan, yang mungkar masih dilakukan, walaupun kebaikan tetap kita lakukan juga. Artinya amalan kita tetap ganda. Hanya sholat yang benarlah yang mencegah mereka dari perbuatan ganda tersebut. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, mudah-mudahan khutbah yang pendek ini jadi bahan renung. Jadi apakah sholat kita sudah benar atau tidak? Lihat saja pada akhlaknya. Selagi masih ganda perbuatannya, kebaikan masih lakukan, kejahatan masih dilaksanakan, sholatnya masih di bawah juga, masih belum naik ke atas. Maka dari itu kaum muslimin hadirin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari sama kita renungkan firman Allah yang khatib bacakan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, demi umur yang kita miliki, pada hakikatnya kita tetap selalu berada dalam keadaan merugi. Lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian, kata Allah. Illa, kecuali yang tidak merugi adalah allazina amanu wa amilus solihat, yaitu orang yang beriman dan beramal tunggal. Allazina amanu wa amilus solihat, hanya amalannya tunggal, kebaikan saja yang dilakukan, yang dilarang tidak pernah dia lakukan. Lalu kemudian baru kita mendakwahkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.